Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Teman-teman udah tahu belum sih apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bios yang berarti hidup, dan teknos yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang memanfaatkan makhluk hidup secara keseluruhan atau sebagian untuk menciptakan atau mengubah produk berupa barang atau jasa yang berguna melalui prinsip dan teknologi khusus. Makhluk hidup yang dimaksud ialah mikroorganisme yang terdiri dari virus, bakteri, dan jamur. Bioteknologi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan produk yang dibuat melalui teknik fermentasi yang melibatkan mikroorganisme secara langsung dalam proses pembuatannya. Contohnya seperti pembuatan alkohol, tempe, yogurt, dan lain sebagainya. Supaya lebih jelas, berikut adalah proses bioteknologi konvensional dalam pembuatan tempe. Tempe merupakan hasil olahan kedelai yang difermentasi menggunakan mikroorganisme berupa jamur kapang Rhizopus sp. Contohnya seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifera, dan Rhizopus arhizus. Nah, jamur-jamur inilah yang dapat merubah zat gizi kompleks seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein pada kacang kedelai yang dimana cenderung sukar untuk dicerna menjadi zat gizi yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dicerna melalui mekanisme enzimatis. Gimana ya proses fermentasi tempe? Berikut cara kerjanya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menyortir biji kedelai, lalu mencuci biji kedelai, dan memasak biji kedelai itu sendiri. Kemudian, kita menambahkan bibit jamur Rhizopus sp yang nantinya akan membentuk benang-benang hifasop yang merupakan hasil perkembangan dari bibit jamur Rhizopus sp tadi. Kemudian, hipa akan membentuk miselium, di mana miselium akan memanjang, membalut, dan menembus biji kedelai. Nah, umumnya proses fermentasi ini membutuhkan waktu 36-48 jam. Di saat jalinan miselium sudah rapat, maka akan terbentuk tempe yang putih dan memiliki aroma yang khas. Kemudian yang kedua adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan penerapan bioteknologi yang menggunakan teknologi canggih seperti memodifikasi DNA makhluk hidup menggunakan teknik rekayasa genetika. Contohnya seperti cloning, pembuatan insulin, tanaman transgenik, bayi tabung, dan lain sebagainya. Agar lebih jelas, mari kita lihat sama-sama bagaimana proses bioteknologi modern. Salah satunya yaitu adalah tanaman transgenik. Di sini kita akan mengambil contoh pembuatan jagung anti hama. Yang kita butuhkan adalah bakteri Agrobacterium tumefaciens, di mana bakteri ini memiliki plasmid TI. Kemudian kita juga membutuhkan gen BT. Gen BT ini diambil dari bakteri Bacillus thuringiensis, yang dimana bakteri ini merupakan bakteri yang bisa menghasilkan racun endotoksin yang dapat membunuh hama. Nah, kemudian plasmid TI dan gen BT kita potong dan kita gabung menggunakan enzim ligase, sehingga terbentuklah DNA rekombinan. Kemudian, plasmid rekombinan dimasukkan kembali ke dalam bakteri Agrobacterium tumefaciens, yang dimana bakteri ini akan kita infeksikan pada sel tanaman sehingga terbentuklah jaringan tumor. Sel tumor lalu dikultur untuk menghasilkan tanaman dengan sifat baru. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan kultur jaringan. Jadi, nanti ekspannya akan tumbuh menjadi tanaman kecil yang disebut sebagai plantlet. Tetapi, yang membuat beda ialah plantlet ini sudah direkayasa, di mana kita harus menyebutnya dengan plantlet transgenik. Kemudian nanti plantletnya akan tumbuh menjadi tanaman baru dengan sifat yang kita inginkan. Karena kita tadi akan mengambil contoh membuat jagung anti hama, maka jadinya adalah jagung BT.
Setelah kita melihat dua proses bioteknologi tadi, mari kita lihat apa perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pada bioteknologi konvensional menerapkan prinsip fermentasi dan melibatkan mikroorganisme secara langsung, sedangkan bioteknologi modern menerapkan prinsip teknologi reproduksi atau rekayasa genetika. Bioteknologi konvensional menggunakan alat yang sederhana, sedangkan bioteknologi modern menggunakan alat yang canggih dan cara yang lebih rumit. Dengan itu, biaya bioteknologi konvensional lebih murah dibandingkan dengan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional tidak mengubah sifat pada organisme yang digunakan, sedangkan bioteknologi modern mengubah sifat pada organisme yang digunakan. Bioteknologi konvensional kurang steril, hasilnya terbatas, dan kualitas belum tentu terjamin. Sedangkan bioteknologi modern, steril, dapat memproduksi banyak dalam waktu yang singkat, dan kualitas terstandarisasi. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Kapan-kapan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.